Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Aryo Aditya Sakuain, NIM 19410086, kelas B Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang PT Persero Indonesia. Ya, latar belakang dan tata perilaku. Latar belakang dan tata perilaku. PT Land Industri atau Persero sebagai badan usaha milik negara BUMN berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Penyusunan Code of Conduct ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan nilai dalam budaya kerja PT Land Industri atau Persero ke dalam intervensi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku. Etika usaha dan tata perilaku Code of Conduct ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi komisaris, termasuk pengangkatnya, direksi dan karyawan sebagai insan land dan mengelola perusahaan guna mencapai visi dan misi tujuan perusahaan melalui peningkatan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Ya, dan kemudian kita akan di sini PT Persero dan badan usaha milik negara ini atau BUMN ini mengatakan bahwa berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik good controller. Dan berikut kita masuk kepada PT visi perusahaan. PT Land Industri atau Persero adalah satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bisnis elektronika, industri dan infrastruktur. Arah pengembangan perusahaan dijelaskan dengan visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan elektronika kelas dunia. Dengan menetapkan visi tersebut, diharapkan perusahaan dapat beroperasi dengan standar bisnis internasional serta mampu bermain di pasar global. Usaha-usaha untuk mencapai visi perusahaan tersebut tercermin dalam rencana jangka panjang perusahaan tahunan 2012-2016 dengan skenario pengembangan perusahaan yang dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1 periode penguatan basis manufaktur dan bisnis kontraktor atau EPC, e-cleaning, product dan kontraktor. Yang kedua, periode neutral standar dan domestic player. Yang ketiga adalah periode global standar dan regional player. Itu dikemukakan pada 2015 sampai 2016. Ya. Dan di sini yang pertama dikemukakan pada 2012 dan yang kedua ini dikemukakan pada 2013 sampai 2014. Ya, kita masuk kepada visi misi perusahaan. Misi perusahaan ditetapkan sebagai berikut: meningkatkan kesejahteraan stakeholder melalui inovasi produk elektronika, industri dan pemasaran. Dengan misi tersebut, perusahaan mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan benefit kepada seluruh stakeholder. Kepada pelanggan, perusahaan akan senantiasa memberikan layanan produk dan jasa dengan kualitas tinggi, harga yang kompetitif, serta pelayanan yang memuaskan. Sedangkan kepada karyawan, perusahaan akan memberikan penghasilan yang baik, jaminan kelangsungan kerja, sistem karir dan yang memadai, serta rasa kebanggaan kepada perusahaan. Kepada pemegang saham, perusahaan mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan dividen serta nilai pasar atau market flow perusahaan. Demikian pula untuk stakeholder lainnya, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Perusahaan akan memberikan benefit sesuai dengan porsinya. Faktor kunci dan sukses dari PT Persero Indonesia ini yang dijabarkan dalam misi tersebut adalah melakukan inovasi produk elektronika yang berorientasi pasar melalui perbaikan yang berkelanjutan, disertai dengan pengusahaan teknologi. Selanjutnya, bidang elektronika yang menjadi kunci utama adalah produk elektronik industri, yaitu barang-barang modal untuk industri, elektronika prasarana atau
infrastruktur swasta atau BUMN atau pemerintah. Dan di sini PT Persero Indonesia dengan faktor kunci tersebut mereka menjelaskan segala faktor kunci itu di dalam misi perusahaan tersebut sehingga dapat mencapai sebuah perusahaan yang menjadi terkemuka di Indonesia. Nah, PT Persero ini dan PT Persero ini, budaya kerja PT Persero ini adalah 442 ICE yang terdiri dari nilai-nilai untuk pembangunan. Personal charger, nilai-nilai budayanya adalah integrity atau integritas. Setiap insan memiliki pandangan dan pemikiran bahwa dirinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan selalu ingin bersikap jujur dan memberikan kontribusi positif kepada perusahaan. Yang kedua, inovasi. Setiap insan memiliki sikap kreatif dan dapat mengembangkan ide-ide atau out of the box, serta mampu menjabarkan ide-ide tersebut secara operasional. Yang ketiga adalah independensil. Setiap insan memiliki kemandirian dalam berpikir, bertindak, bekerja, dan berani mengambil